di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. Enam syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sehat semua ya, penonton bersama Jolali di 5 benua. Semoga Allah melindungi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Allahu waliyun Allahu waliyyu fid dunya wal akhirah. Allah pelindung. Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Allah pelindung kita semua di dunia dan juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah melindungi kita ya. Amin. Jangan lupa di subscribe dulu, di like, di loncengnya juga dipencet, tuh jangan lupa di komentari. Di Kompas ya, AHY dinilai berpeluang jadi cawapres Anies, tapi terganjal restu Surya Paloh. Sebabnya apa sih? Ya, ini kata siapa? Penulisnya Fitria Husna Farisa, editornya Fitria Husna Farisa. Lu sama, nggak ada orang lain editornya. Saya daftar deh jadi editor Kompas. Meskipun AHY itu peluangnya ada untuk menjadi calon presiden dari Anies Baswedan, tapi diprediksi dia terganjal oleh restu izin dari Ketua Umum Surya Paloh Partai Nasdem. Kata siapa ini? Harapan Demokrat itu tampaknya masih harus berhadapan dengan ganjalan berupa restu politik ya, Surya Paloh. Harapan Demokrat, AHY jadi wakil presiden. Jadi masih terganjal oleh kata iya dari siapa? Dari siapa itu yang berewokan dulu? Surya Paloh. Ini kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Indo Strategic, namanya Ahmad Khairul Umam, kepada kompas.com ya. Bagaimanapun Nasdem itu kan merupakan partai pertama yang mendeklarasikan Anies jadi cawapres ya, di gedung Nasdem Tower tanggal 30 Oktober 2022 kalau tidak salah ya, 30 Oktober ya. Jadi meskipun keputusan cawapres itu diserahkan ke Anies, tapi tampaknya Surya Paloh kan tetap perlu dipertimbangkan ya, karena pertama dia yang mencalonkan Anies ya. Sementara menurut perspektif Ahmad Khairul Umam,
Surya Paloh diyakini nggak akan rela seandainya AHY tampil sebagai cawapres. Kenapa? Itu berarti Demokrat berpeluang ya. Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY berpeluang mendapat limpahan elektoral atau coattail effect lebih besar ketimbang Nasdem. Itu apa sih? Limpahan elektoral, nggak ngerti. Terus atau coattail effect, gaya-gayaan sih wartawan ini atau orang teman saya nggak ngerti ya apa coattail effect itu ya. Efek ekor jas, apa maksudnya itu ya? Apa sih yang kemarin nggak dijelasin apa sama wartawan ini, sama siapa ini, Fitria Husna Farisa, salam kenal, ini dijelasin istilah-istilah itu nggak ngerti aku kan ahli donat, ahli kubur, nggak ngerti istilah-istilah asing, apalagi teman-temanku itu yang aku pernah makan sekolahan aja sama bangku-bangkunya saya makan sekolah tuh nggak paham tuh coattail effect. Solusi atas persoalan tersebut kata Umam ini tadi siapa Umam? Umam itu adalah Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs. Direktur Eksekutif ini ngangkat diri sendiri biasanya. Kalau bikin lembaga-lembaga gini gampang. Ngangkat sendiri ada teman-temannya. Udah kamu aja Ahmad Khairul Umam jadi Direktur Eksekutif. Nanti gantian gitu ya. Jadi kata Ahmad Khairul Umam ya kan, solusi atas persoalan kemungkinan terganjal oleh restu Surya Paloh itu jadi mempertimbangkan Anies sebagai kader Nasdem supaya proporsi elektoral koalisi perubahan terbagi secara merata. Nggak ngerti aku. Anies sendiri juga harus berani dan menghitung ulang itu agar mesin koalisi pendukungnya tidak gamang dalam langkah. Berani menghitung ulang maksudnya apa? Menurut Umam, dari sejumlah nama AHY terbilang paling mumpuni menjadi calon RI 2 wakil presiden. Putra sulung SBY itu memenuhi sejumlah kriteria capres yang diisyaratkan oleh Anies. Latar belakang AHY sebagai mantan perwira muda TNI dinilai memberi keuntungan tersendiri. Ia akan mewakili kaum militer dan para purnawirawan ya, memberikan harapan ya terhadap menitipkan harapan pada AHY tentang kedaulatan RI dengan banyaknya serbuan tenaga kerja asing Cina yang meresahkan mereka itu. Ada satu wakil bekas pemimpin, bukan bekas pelatih di TNI AD itu datang ke rumah ini tahun lalu apa tahun berapa itu, udah lama, udah 5 tahun yang lalu, 4 tahun ya, saat kampanye itulah, kampanye yang kedua itu purnawirawan tuh resah loh katanya tentang banyaknya tenaga kerja asing tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, kesel, resah, kok seenak-enaknya orang-orang asing itu masuk ke Indonesia, merusak kedaulatan RI. Nah, itu mungkin dengan AHY muncul itu bisa diredamkan keresahan itu, ada harapan kedaulatan itu mulai terjaga atau marwah TNI dan purnawirawan RI yang merasa memiliki negeri ini itu bisa terobati. Itu keuntungan kalau AHY menjadi calon wakil presidennya Anies dan bukan Khofifah ya. Khofifah kan dari sipil. Status mantan perwira muda itu kan bisa juga dikapitalisasi. Oh, posisi bahasa kapitalisasi, bahasa keren. Oleh Anies untuk menetralisir tudingan narasi politik identitas yang selama ini lekat dengannya. Jika Anies menginginkan sosok cawapres dari kalangan Nahdlatul Ulama, AHY terbilang dekat dengan komunitas Nahdliyin, termasuk basis pemilih Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya, berarti bisa mewakili siapa? Mewakili Nahdliyin, ya. Termasuk generasi milenial ya. Selain itu, kata Umam, AHY juga relatif bersih dari catatan hukum yang mungkin dipolitisasi oleh pihak lawannya. Nah, kalau mungkin ya Khofifah kan mungkin ada masalah hukum ya, dan juga kekayaannya itu menjadi persoalannya. Tanahnya itu loh suratnya sampai 35 itu menjadi
bidikan nanti orang-orang yang tidak senang dengan dia. Jadi komposisi itu apa ya? Komposisi itu ya gabungan lah, duet antara Anies dan AHY dianggap mampu mengkonsolidasikan basis pemilih muda hingga perempuan. Dan yang terpenting lebih kuat merepresentasikan, mewakili karakter perubahan seperti yang selama ini tidak digambarkan oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Makanya koalisi namanya koalisi perubahan untuk persatuan. Seandainya Anies tidak memilih AHY, pimpinan Partai Bintang Mersi itu diprediksi mencabut dukungan partainya dari koalisi perubahan. Lah, berarti nggak dapat tiket nanti. Anies ya, kalau dicabut kan kursinya dari Demokrat itu kan sekitar 54 ya. Ya kan? Kalau Nasdem kan 59 kalau nggak salah. PKS 50. Tapi kalau misalnya Demokrat itu terus mutung ngambek gara-gara AHY tidak dicalonkan jadi calon wakil presiden, itu mungkin diganti nanti posisi koalisi itu dengan Golkar ya, yang punya kursi sampai berapa ya, 184 atau 84 gitu ya, Erlangga mungkin juga bisa gitu ya. Tapi terus wakil presidennya siapa? Erlangga. Bisa bubar itu, Anies nggak dapat suara nanti. Menurut Umam, coattail effect pencapresan apa sih? Coattail effect pencapresan Anies lebih banyak diminati Nasdem dan PKS lantaran keduanya, Nasdem dan PKS, pernah bekerja sama mengusung Anies pada pilkada 2017 lalu. Karena itu agar sama-sama mendapatkan sharing elektabilitas di pemilu, elektabilitas di pemilu 2024, Demokrat mengharap posisi cawapres. Itu salah satu pertimbangan kalkulasi politiknya, kata dosen Universitas Paramadina itu. Oh, si Ahmad Humam ini Khairul Umam Ahmad Khairul Umam, aku Ahmad Khairul Umam, itu dosen di Paramadina tuh. Rektor Paramadina dulu Anies Baswedan ya, rektor paling muda di Indonesia ya. Pada usia 38 atau 35 dia sudah jadi rektor ya. Sebelumnya Anies Baswedan mengungkap ya 5 kriteria kandidat yang akan dia pilih sebagai cawapres. Pertama, berkontribusi capres itu dalam pemenangan yang diwujudkan dengan tingkat elektabilitas tinggi dan tingkat kerentanan politik rendah ya. Tingkat kerentanan politik rendah itu ya mungkin dia nggak ada persoalan hukum yang bisa dipersoalkan oleh lawan politik yang AHY itu kan. Kedua, berkontribusi dalam memperkuat dan menjaga stabilitas koalisi, lalu berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif. Kalau Hovifah itu kan dia bukan partai pendukung ya, bukan dari Nasdem, bukan dari Demokrat, dan bukan dari itu kan, dari mana? Satu lagi siapa itu? PKS ya. Jadi mungkin dapat resistensi, dapat penolakan dari koalisi kalau memang dia akan menjadi calon wakil presidennya Anies ya, yang mungkin diusulkan oleh JK ya. Tidak hanya itu, perwakilan Anies Sudirman Said bilang tokoh dari Nahdlatul Ulama layak dipilih menjadi cawapres Anies. Alasannya NU merupakan salah satu organisasi massa terbesar. NU organisasi terbesar sangat layak apabila masyarakat mempertimbangkan itu sebagai opsi cawapres, kata Sudirman di Sekretariat Perubahan. Ya boleh Sudirman ngomong gitu di tim kecil itu kan ya, tapi tampaknya Hovifah kecil peluangnya untuk menjadi cawapres ya. Samping perempuan, nanti ada resistensi dari kelompok Islam tertentu yang tidak ingin pemimpin itu perempuan ya. Itu juga salah satu yang pasti dipertimbangkan oleh Anies Baswedan. Udah gitu dulu ya, ini sudah 5 menit lagi menjelang buka puasa. Moga-moga ada gunanya, nambah sedikit ya informasi barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.